Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa PAI semester 4 mata kuliah dirasa agama intensif. Kali ini akan saya terangkan tentang analisa masalah yang merupakan materi pertama setelah UTS, di mana dalam analisa masalah ini merupakan goal atau tujuan dari ketika kita belajar mata kuliah dirasa agama intensif. Jadi pemahaman kita mengenai akidah, amaliyah, lalu tasawuf, lalu pengetahuan tentang di dalamnya, itu goalnya atau tujuannya, itu harapannya. Dalam kehidupan sehari-hari nanti kita itu mampu untuk mentadaburi, mampu untuk menghukumi, mampu untuk mencari landasan yang tepat dalam mengambil suatu keputusan hukum. Jadi mudahnya ketika kita berhadapan dengan suatu masalah yang ada, kita itu paham ini itu dasarnya apa. Sehingga nanti harapannya kita termasuk menjadi orang-orang yang tidak menjalankan agama secara serampangan karena nggak paham dasarnya, atau sebaliknya salah menggunakan dasar dengan tanpa menggunakan petunjuk dari para ulama. Nah, itu pula yang kita hindari. Yang pertama tentang istimbat. Jadi istimbat itu merupakan wujud dalam secara bahasa ya istambato, yastambitu, istimbatan. Jadi istimbat itu secara harfiah itu artinya adalah mengeluarkan atau mengungkapkan, atau bisa juga untuk menarik kesimpulan. Dalam hal ini kalau secara istilah itu kan artinya adalah istimbat hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum fikih untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi perlu disadari gini, yang namanya istimbat hukum itu bukanlah ranah kita sebagai akademisi, sebagai santri, sebagai pembelajar. Istimbat itu adalah ranahnya para mujtahid. Jadi dalam hal mengeluarkan hukum itu bukan tugas kita. Jadi tugas kita itu bukan untuk memahami Al-Quran atau hadis lalu mengeluarkan hukumnya untuk mempelajari suatu masalah, bukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita mempelajari arahan-arahan para ulama yang ada di kitab-kitabnya. Kita bahas istimbat dalam kalangan kita, dalam NU ya, Nahdlatul Ulama itu seperti apa. Jadi kalau untuk istimbat di kalangan NU, pengertian istimbat hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran ataupun hadis. Itu yang perlu digarisbawahi. Bukan mengambil hukum langsung dari Al-Quran maupun hadis. Misalnya Anda buka Quran, lalu Anda dari Quran tersebut Anda menyimpulkan ini loh hukumnya. Itu bukan di kalangan kita. Itu sangat tidak sangat tidak proporsional. Walaupun Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum utama umat Islam, tetapi perlu digarisbawahi tidak semua orang punya kemampuan untuk langsung memahami dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu yang kita lakukan bukanlah mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Sesuai dengan sikap dasar bermadzhab, mentatibkan atau memberlakukan secara dinamis nas-nas fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Jadi kita itu intinya dalam hal istimbat itu kita itu mencari pedoman-pedoman ulama, sehingga harapannya kita mampu untuk mengikuti pedoman ulama tersebut, bukan untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Yang selanjutnya kaitannya dengan pengertiannya. Pengertian pertama itu cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh ulama yang namanya mujtahid. Jadi yang perlu digarisbawahi gini, yang namanya istimbat itu kalau dalam pengertian yang pertama itu dekat dengan ijtihad. Istimbat itu dekat dengan ijtihad. Ijtihad itu intinya dia mengeluarkan suatu hukum, menjadi seorang mujtahid, menjadi seorang yang mufti, berfatwa, itulah mujtahid. Tapi gini, ulama-ulama NU itu cenderung untuk mereka itu sadar diri, rendah hati. Rendah hati karena mereka sudah dalam ranah ini, di era-era ini, itu kualifikasi mujtahid itu sudah sangat sulit sekali dicapai. Bisa dikatakan mujtahid di era ini itu udah nggak ada. Maka dari itu dikatakan di sini bahwasannya ulama-ulama NU sudah tidak lagi melakukan ijtihad. Ijtihad itu sudah berhenti. Dulu sudah lama karena orang-orangnya udah nggak ada.
Karena bagi ulama NU untuk melakukan mujtahid istinbat hukum itu sudah sangat sulit sekali. Makanya sekarang itu sudah nggak ada kok orang itu menelurkan hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Itu sebetulnya itu perilaku yang kurang pas karena tidak proporsional. Jadi jangan suka dalil bahasanya. Jangan suka dalil dari Al-Quran dan hadis tentang suatu hukum. Itu kalau di NU seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita nggak bisa dalil Al-Quran dan hadis itu, lalu sikapnya bagaimana kita terhadap hal tersebut? Sikap kita ada pada pengertian yang kedua, yaitu pengertian yang kedua itu adalah dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang mampu memahami ibarat kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya. Jadi mudahnya, kalau dalam pengertian yang kedua ini, istimbat di kalangan NU itu adalah mencoba untuk memahami kitab-kitab para fuqaha mujtahid-mujtahid terdahulu yang ada di kitab-kitabnya. Makanya kalau di NU, untuk mempelajari suatu hukum itu bukan lewat Al-Quran dan hadis, tapi mempelajari kitab-kitab yang merupakan marojik, tempat-tempat untuk kembali menelurkan suatu hukum itu melalui pembelajaran kitab-kitab yang telah dibuat oleh para fuqaha, oleh para ulama. Yang dalam kalangan NU itu dikenal sebagai Bahsul Masail. Suriah NU tidak populer karena kalimat itu telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad. Jadi pada intinya kalau ijtihad di kalangan NU, istimbat itu di kalangan NU itu nggak populer karena istimbat itu dekat dengan ijtihad, padahal ijtihad sudah tidak berlaku lagi di zaman ini. Ulama NU cenderung kalau di zaman ini melakukan yang namanya Bahsul Masail. Dan Bahsul Masail ini pun kualifikasinya sangat tinggi. Sebagai seorang santri, mahasiswa, bahkan dosen seperti saya misalnya itu sangat tidak qualified, tidak terkualifikasi untuk melakukan Bahsul Masail. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang santri atau pembelajar akademisi itu adalah mempelajari apa yang telah dikeluarkan oleh guru-guru kita para ulama NU melalui kitab-kitabnya. Mudahnya gini, Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi sekali, sehingga kita nggak mampu untuk memahami secara langsung. Maka kita butuh Rasulullah melalui hadis-hadisnya untuk memperjelas. Tetapi hadis-hadis Rasulullah ini juga masih sangat tinggi bahasanya, sangat luas pengetahuannya. Maka kita butuh yang namanya mujtahid para ulama melalui kitab-kitabnya. Makanya kita mempelajari kitab-kitabnya. Tetapi mempelajari kitab-kitab para ulama ini juga nggak mudah. Makanya kita butuh para guru yang akan menjelaskan kitab-kitab para ulama ini. Jadi mudahnya untuk mencapai Al-Quran sumber utama umat Islam itu kita stepnya minimal 4. Minimal kita punya guru. Lalu setelah punya guru itu merujuk pada ulama-ulama atau mujtahid. Mujtahid ini merujuk pada pembelajaran yang dikeluarkan oleh hadis Rasulullah dan juga qaul sahabat, di mana semuanya itu berujung pada Al-Quran. Jadi minimal ada step-step tersebut. Nggak ada di kalangan NU kok mempelajari suatu hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, itu nggak seperti itu. Makanya hati-hati, jangan suka dalil bahasanya. Karena bahasanya itu terlalu tinggi, walaupun ya nanti akan kita bahas bahwasannya kita itu masih boleh kok untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, tapi dalam ranah tertentu saja. Sebagai gantinya dipakai kalimat Bahsul Masail yang artinya membahas masalah-masalah waqiah yang terjadi melalui marojik referensi, yaitu kutubul fuqaha, kitab-kitab para fuqaha, karya para ulama terdahulu. Sumber dari nu.org.id. Oke. Lalu sebagai seorang santri, akademisi, atau pembelajar di kalangan NU, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang namanya analisa masalah yang dimaksud dalam pembelajaran mata kuliah ini itu adalah kita itu perlu untuk mempelajari marojik kitab-kitab karya para ulama, bukan melakukan istimbat langsung dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Anda sudah punya kemampuan, kapabilitas untuk membaca kitab-kitab Kutubut Turos, kitab kuning, atau kitab putih, makalah, atau buku-buku, itu monggo. Itulah yang terbaik untuk kalangan akademisi.
Walaupun lebih baik lagi untuk mempelajari kitab kuning, mempelajari kitab putih, mempelajari makalah, mempelajari jurnal dan lain sebagainya itu melalui guru itu lebih baik lagi karena kita berbicara mengenai ilmu agama atau ilmu yang fardu ain. Lalu yang selanjutnya, hal ini dilakukan untuk menjalankan ittiba. Yang kita lakukan ini adalah ittiba, mengikuti petunjuk para ulama, bukan untuk menelurkan hukum sendiri. Jadi kita itu sudah nggak punya kapabilitas untuk melakukan ijtihad. Karena itu sudah bukan lagi ranah kita. Ranah kita adalah untuk minimal banget. Kalau bisa itu kita itu melakukan ittiba. Ittiba itu apa? Di bawahnya ijtihad. Mengikuti pedoman-pedoman para ulama yang sekaligus mengetahui alasannya. Yang paling buruk itu kita itu taklid. Taklid itu gimana? Taklid itu kita cuma tahu harus begini, harus begitu tanpa tahu alasannya. Nah itu hak yang tidak diharapkan. Jadi ada ijtihad yang paling tinggi, di bawahnya ada ittiba, di bawahnya lagi ada taklid atau taklid ya. Jadi yang harapannya kita ada di tengah-tengah yaitu ittiba, mengetahui dengan alasannya. Kalau taklid itu mengetahui tapi nggak paham alasannya, mengetahui harus bagaimana tapi nggak tahu alasannya. Kalau ijtihad itu yang paling tinggi yang tidak bisa kita lakukan di zaman ini karena keterbatasan pengetahuan. Adapun khusus dalam permasalahan fikih, seorang akademisi seperti kita, santri, dosen, mahasiswa, belajar, itu bisa menggunakan kaidah fikih sebagai jalan tengah untuk mengetahui formulasi para ulama terdahulu. Makanya kemarin saya jelaskan mengenai kaidah fikih yang harapannya kita sudah paham dan juga hafal minimal 10 kaidah-kaidah utamanya yang kemarin kita bahas. Harapannya kita mampu untuk mencari jalan tengah formulasi dari para ulama tersebut. Lalu selain itu, kita tetap diperbolehkan untuk tadabbur. Jadi yang saya bahas tadi, kita itu boleh mempelajari Al-Quran langsung sendiri tanpa guru itu nggak apa-apa. Nggak apa-apanya bagaimana? Untuk tadabbur, untuk perenungan. Mempelajari Al-Quran dan hadis itu boleh sendiri tapi hanya untuk merenungkan saja. Jangan sampai menghakimi atau menelurkan hukum sendiri. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk tadabbur, untuk mempelajari hikmah sebagai kepentingan pribadi untuk keperluan pribadi itu nggak apa-apa. Walaupun jangan sampai membuat keputusan itu adalah sesuatu yang benar. Jangan sampai seperti itu. Kalau pengen membuat itu sebagai sesuatu yang benar, carilah klarifikasi. Klarifikasinya bisa dengan tanya kiai, dengan tanya ulama, tanya ustadz, tanya siapapun yang Anda percaya untuk mengklarifikasi pendapat Anda. Misalnya Anda membaca Al-Quran lalu Anda punya kesimpulan awal, ini apakah maksudnya kayak gini ya? Lalu karena Anda penasaran, Anda tanya kepada para kiai yang nanti bisa ditelaah, bisa dicarikan referensi-referensi oleh para mujtahid-mujtahid terdahulu tentang benar atau enggak pendapat Anda tadi. Atau Anda bisa cari lewat marojik, lewat referensi-referensi kitab-kitab para ulama, sehingga Anda bisa mengklarifikasi yang dipelajari, yang Anda simpulkan melalui tadabbur tadi lewat Al-Quran itu benar atau enggak. Pada intinya boleh kita merenungi Al-Quran, merenungi hadis itu boleh. Tapi jangan sampai membuat kesimpulan sendiri. Jadikan saja itu sebagai hikmah, sebagai pembelajaran, bukan sebagai kesimpulan hukum. Nggak boleh. Namun perlu digarisbawahi untuk tidak membuat hukum sendiri dari pemahaman pribadi terhadap Al-Quran dan juga hadis. Nah ini kaidah-kaidah fikih yang kemarin bisa digunakan sebagai jalan tengah ya, tentang kaidah dari asal suatu ibadah, al-aslu fil ibadah al-hadru fala yashrab minha ila akhirih. Lalu al-aslu fil asya al-ibahah tayadulla dalilu ala tahrim. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kaidah-kaidah, 5 kaidah utama, lalu ada kaidah dasar atau kaidah kunci. Ada 8 ya ini. Ada 8 kaidah utama yang harus dipelajari setidaknya oleh para akademisi tentang hukum fikih. Sebagai jalan tengah minimal untuk ittiba mengetahui alasan dari para ulama. Misalnya Anda pengen mengetahui kira-kira hukum dari bayi tabung itu bagaimana ya. Atau misalnya Anda berbicara mengenai masalah kontemporer yang ada, kira-kira kalau merokok itu bagaimana? Kira-kira kalau tradisi nyadran itu hukumnya gimana? Kira-kira kalau ada pengeringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari itu di kalangan muslim itu boleh atau tidak? Nah Anda boleh ittiba.
Oh, ternyata Anda memberikan hukum. Oh, al-adatu muhakamah. Adat itu bisa jadi hukum. Yang namanya 7 hari, 40 hari, 100 hari itu sudah menjadi adat. Dan adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam manapun. Maka nggak apa-apa misalnya seperti itu. Itu merupakan wujud ittiba. Mencoba untuk menggali hukum yang telah ditelurkan oleh para ulama. Atau Anda membuka buku-buku kitab-kitab langsung yang berisi mengenai hukum-hukum tersebut. Tapi yang jelas untuk menghukumi hal kayak gini, masalah-masalah kontemporer yang terjadi, jangan langsung memberikan hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan hadis. Kalau ingin ke Al-Quran dan hadis, lewat dulu jalurnya. Lewat para guru, lewat kitab-kitab, lewat para ulama. Jangan langsung menuju Al-Quran dan hadis. Nanti berbahaya. Bahaya sekali mencari hukum dari suatu masalah langsung dari Al-Quran dan hadis tanpa seorang guru. Sangat berbahaya. Oke, itu mengenai pengantarnya. Dalam perkuliahan kali ini tidak ada tugas. Harapannya Anda paham dulu tentang makna istimbat dan kewajiban-kewajiban dari para ulama. Kewajiban dari kita selaku pembelajar dalam hal beristimbat. Istimbat yang kita lakukan itu gimana sih? Tadabbur itu bagaimana sih? Batasan yang harus kita lakukan itu bagaimana sih? Itu sampai sini saja. Minggu depan nanti setelah Lebaran kita langsung akan masuk ke isu-isu kontemporernya, masalah-masalahnya. Kita akan banyak sekali membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita tentang akidah, amaliyah dan juga tasawuf, untuk mencoba menggarisbawahi kira-kira di pembelajarannya yang apa yang bisa kita pelajari, tadabbur versi kita bagaimana. Kalau versi pribadi kita mengenai suatu masalah itu bagaimana, pendapat kita bagaimana, analisa kita bagaimana. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu nanti setelah Lebaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.